Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mawar ya nak, Iya, silakan Bu. duduk nak. Mawar. Oke Mawar, sebelum melakukan layanan konseling pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita mendapatkan keberkahan ya untuk layanan kita pada hari ini, dan semoga kita mendapatkan solusi terbaiknya ya. Oke, kalau gitu Ibu yang pimpin ya nak. Sebelum memulai layanan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mawar, apa kabarnya nak? Kurang baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Tadi Mawar sebelum sini pelajaran siapa nak? Pelajaran Bu Isti. Pelajaran Bu Isti. Bu Isti ngajar apa? MTK. MTK. Suka nggak pelajaran matematika? Kurang suka sih. Kurang sukanya kenapa? Karena ngebosanin. Bikin ngantuk kalau gurunya ngejelasin. Oke, nggak apa-apa, Ibu paham ya. Oke Mawar, sebelumnya Mawar tadi kegiatannya apa nak? Ada ini ya, ada pelajaran ya. Iya. Selain itu nggak ada lagi? Nggak ada. Nggak ada lagi. Oke kalau gitu. Nah hari ini kan seperti Ibu bilang ya, kita akan melaksanakan layanan konseling individu. Sebelumnya Mawar sudah pernah melakukan layanan konseling individu atau belum? Belum pernah. Belum pernah, sama sekali belum pernah. Belum. Oke, jadi di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individu ya. Jadi konseling individu ini adalah layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada konseli. Jadi konselnya di sini adalah Mawar ya. Nah konselornya adalah Ibu. Nah jadi layanan ini diberikan agar peserta didik ini bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi saya sebagai guru BK mau membantu gitu ya. Nah untuk tujuan dari layanan ini adalah untuk bisa membantu konseli ini agar bisa menemukan alternatif terbaik untuk permasalahannya gitu ya nak. Oke lanjut ya. Nah lalu di bimbingan konseli ini sendiri ada yang namanya azas-azas gitu. Nah di BK ini sendiri ada 3 azas yang biasanya digunakan oleh guru BK dan juga konselor. Mungkin azas-azas ini sudah pernah Mawar tahu atau belum? Belum pernah. Belum pernah dengar ya nak? Iya. Belum. Oke Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Jadi azas kerahasiaan ini diberikan agar guru BK ini memiliki tanggung jawab untuk bisa menyimpan data kamu, rahasia kamu. Jadi Mawar tidak perlu khawatir untuk cerita dengan Ibu karena dijamin privasinya aman ya nak. Nah, nanti Ibu tidak akan bercerita dengan orang tua Ibu, dengan teman-teman Ibu, ataupun dengan teman-teman Mawar sekalipun gitu ya. Paham ya? Oke, yang selanjutnya itu ada azas keterbukaan. Nah, azas keterbukaan ini diperuntukkan agar si konseli ini bisa menjelaskan permasalahannya secara terbuka tanpa ada ditutupi. Agar apa? Agar kita bisa mencari alternatif terbaik untuk memecahkan permasalahan yang Mawar alami gitu ya. Dan yang terakhir itu ada azas kesukarelaan. Nah jadi azas kesukarelaan ini diharapkan nanti Mawar bisa datang ke sini secara sukarela. Nah kira-kira nih, Mawar datang ke sini dipaksa seseorang atau sukarela? Gak ada paksaan, memang saya mau datang sendiri ke sini. Oke, Mawar yang mau datang ke sini. Berarti Mawar datang ke sini sendiri ya nak? Iya sendiri. Oke gitu. Nah sebelumnya Mawar ada yang ditanyakan lagi nggak tentang bimbingan konseling? Nggak ada sih bukannya. Nggak ada ya, cukup ya. Nah sebelum memulai, kira-kira Mawar nyaman tidak nak dengan penduduknya? Nyaman-nyaman aja. Oke, sebelum memulai, di sini Ibu ada yang namanya lembar kesepakatan. Nah, jadi lembar kesepakatan ini sebagai bukti bahwa Mawar melaksanakan layanan pada hari ini tanpa dipaksa. Jadi kita memiliki kesepakatan ya. Mawar silahkan tulis di sini hari ini tanggalnya berapa, bulan berapa, dan tahunnya berapa. Jangan lupa tuliskan nama, dan juga di sini Mawar tuliskan juga sebagai apa, sebagai peserta didik atau sebagai konseling ya. Lalu bisa tanda tangan di bawah.
dalam 1 minggu berapa kali, Nak? Bisa 3 sampai 4 kali. Oh itu bolosnya 3 sampai 4 kali. Ini Iya. bolosnya ya. Nah kalau bolos itu biasanya mawar dengan siapa? Sama siapa aja sih Bu yang ngajak gitu. Oh diajak. Biasanya yang ngajak dari mana? Dari sekolah itu juga atau gimana? Kadang dari sekolah, kadang juga dari luar. Oh gitu. Terus jarang masuk sekolah juga. Iya. Nah kalau jarang masuk sekolahnya kira-kira orang tuanya tahu tidak? Enggak. Oh enggak, orang tuanya tidak tahu. Nah kalau misalnya mawar di rumah itu dengan siapa biasanya kalau tidak sekolah? Sendiri. Itu kalau mawar tidak sekolah itu di rumah aja atau main atau gimana? Kadang di rumah kalau misalkan ada yang ngajak main kan. Oh gitu. Terus mawar juga jarang ngerjain tugas gitu. Iya. Iya, terus ngerjain tugasnya itu jarangnya ini semua mata pelajaran atau beberapa aja? Beberapa aja. Beberapa aja. Nah, beberapanya ini berapa mata pelajaran atau apa aja? Saya nggak suka MTK, nggak suka IPS, sama nggak suka bahasa Inggris. Nggak suka MTK-nya kenapa? Karena ya itu tadi Bu, ngebosenin, sama bikin ngantuk. Mawar udah pernah mencoba untuk bisa menyukai matematika atau belum kira-kira? Belum pernah. Belum pernah. Oke, nah tadi mata pelajaran apa lagi? IPS sama bahasa Inggris. IPS. Nah kalau IPS kenapa? IPS itu ya sama aja Bu, karena gurunya ngebosenin. Oh gitu. Oke, Bu paham. Terus satunya lagi tadi apa nak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Karena saya nggak tertarik sama pelajarannya. Oh tidak tertarik sama pelajarannya. Jadi mawar itu bolosnya itu pada mata pelajaran ini atau gimana? Iya, pas ada mata pelajaran ini. Oh jadi khusus untuk mata pelajaran itu aja. Iya. Mawar tidak sekolah. Nah itu di hari apa aja? Biasanya hari Senin, Rabu, sama Sabtu. Oh gitu. Mawar sudah mencoba untuk bisa menyukai mata pelajaran yang 3 itu atau belum? Belum. Belum. Kalau mawar seandainya dicoba untuk menyukai, kira-kira bisa tidak? Nah? Nggak tahu Bu. Emangnya kenapa? Benar-benar gak sesuka itu? Iya, karena kayak mau belajarnya itu melihat tugasnya ini udah kayak nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik sama sekali sama mata pelajaran yang 3 ini tadi. Iya. Oke, nah kalau untuk mawar yang jarang sekolah, berarti jarang absen ya, betul ya? Iya. Nah itu kira-kira orang tuanya tahu tidak? Nah? Nggak tahu orang tuanya. Orang tuanya memang kemana? Kalau ayah kerja, biasanya berangkat pagi terus pulang jam 9 kalau nggak jam 10. Begitu. Kalau ibu? Kalau ibu juga kerja, biasanya kerja berangkat subuh terus pulang jam 8 kalau nggak jam 9. Oh gitu. Nah kalau mawar di rumah itu biasanya sendiri atau dengan saudara? Nah? Sendiri. Sendiri. Mawar berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Nah 3 bersaudara ini berarti kakaknya semua atau gimana? Mawar anak Semua. Saya anak bungsu. anak 3. Nah apa kakaknya yang 2 ini kegiatannya apa? Kalau kakak saya yang pertama, abang saya ini kerja. Kalau adik saya sekolah. Sekolah berarti nggak ada yang tahu keluarga mawar kalau selama ini mawar tidak sekolah. Nggak ada. Oh nggak ada yang tahu. Kamu orang tuanya nggak pernah bertanya gitu? Nggak pernah. Di rumah belajar tidak dengan orang tuanya? Enggak. Jarang. Kakaknya? Kakak saya juga jarang pulang Bu. Jarang pulang gitu. Terus mawar ini kan jarang ke sekolah dari jadi tugas. Nah gimana itu respon dari guru-guru mata pelajaran itu? Gurunya marah sih Bu. Apalagi wali kelas saya. Gimana caranya marahnya gimana? Kayak kenapa kamu nggak pernah masuk sekolah gitu? Ini mau digimanain, mau keluar dari sekolah atau kayak gimana gitu? Oh gitu. Terus mawar tanggapannya gimana? Ya saya kayak gimana ya Bu, masih bingung sama tanggapannya. Oh masih bingung, mawar belum tahu apa yang mau mawar lakukan. Iya. Oh gitu. Nah mawar kira-kira nih kalau orang tuanya tahu kira-kira kecewa tidak? Nah Kecewa. Lalu kalau orang tuanya kecewa harus Berubah. Mawar ada keinginan untuk berubah? Ada. Nah coba ibu pengen tahu nih, ada tidak sih yang mawar sadari dari sudah mawar katakan tadi, mawar jarang sekolah, terus pernah bolos juga ya? Iya. Bolos karena mata pelajarannya yang tidak mawar sukai, betul. Iya. Terus juga jarang ngerjain tugas. Nah itu kira-kira nih mawar apa sih yang mawar sadari gitu dari sikap mawar yang seperti itu? Kira-kira harusnya gimana? Iya, saya ngerasa sikap saya ini salah sih Bu. Karena kan emang seharusnya kita sekolah gitu ya. Udah dipercaya sama orang tua, harusnya amanah gitu ya. Tapi saya nggak amanah karena ya saya malas sekolah. Iya. Tapi mawar ada tidak ada keinginan untuk berubah gitu menjadi lebih baik? Ada.
sendiri atau gimana? Dari saya sendiri. Itu mulai ada keinginannya itu sejak kapan? Sejak sebenarnya udah lama sih Bu. Sebenarnya dari awal saya kayak gini tuh udah pengen berhenti aja, pengen sekolah biasa gitu. Gitu. Terus apa sih yang bikin Mawar pengen banget berubah gitu? Karena saya kasihan lihat orang tua. Gitu. Kasihannya kenapa, Mak? Ya karena orang tua kan tiap hari kerja buat anak gitu ya Bu. Kalau ngelihat anaknya kayak saya ini kan pasti sedih ya Bu ya. Kayak saya mau berubah. Paham. Baik kalau gitu. Kira-kira kalau tadi bilangnya ingin berubah ya? Iya. Nah kira-kira kalau ada yang perlu dirubah, kira-kira menurut Mawar apa yang kita perlu rubah? Sikap sih Bu, sama mungkin pola pikir saya. Itu sikapnya apa aja nah kira-kira? Ya sikap saya yang sering bolos itu gitu ya. Terus yang males-malesan. Terus sama yang bingung sih Bu sebenarnya. Ya, paham. Nah Mawar di sini ibu sebenarnya ada alternatifnya untuk Mawar. Tadi Mawar sudah menyebutkan Mawar ingin berubah dan Mawar sudah menyebutkan beberapa hal yang ingin Mawar ubah ya. Nah di sini ibu ada yang namanya kontrak perilaku. Nah jadi kontrak perilaku ini kamu akan menuliskan hal-hal yang akan kamu ubah dari sikapnya Mawar tadi. Kalau zaman sekolah terusnya gimana gitu kan. Nah, nanti kita akan menemukan solusi terbaik. Nah di sini Mawar bisa tuliskan namanya siapa dan hari ini tanggal berapa lalu. Mawar bisa tuliskan perubahan-perubahan apa yang seharusnya Mawar lakukan. Silakan tuliskan di sini. Ini tanggal itu. Iya. Terus nama dulu nah. Perubahan apa yang harus Mawar sebaiknya lakukan? Yang sudah Mawar sebutkan tadi. Jadi self reward ini akan Mawar dapatkan apabila Mawar melakukan perubahan perilaku yang Mawar sudah tuliskan di atas ini. Kira-kira apa nih akan Mawar dapatkan kalau Mawar melakukan ini? Yang saya dapatkan ya mungkin berprestasi di sekolah, terus juga dipandang orang baik gitu ya, terus enggak mengecewakan orang tua, membanggakan iya, gitu. Terus nah, terus apa lagi? tidak
tidak dilihat buruk sama guru-guru gitu. Terus apa lagi tadi? Terus ya Dengan teman mungkin? kayak terus jadi temannya gitu. Nah sekarang bisa mau tuliskan self rewardnya apa? Dan sudah mau sebutkan, mau tuliskan ya. Ya. Nah ini kan sudah mau tuliskan self rewardnya atau penghargaan yang akan mau dapatkan ya. Lalu untuk self punishment ini, di sini ada self punishment. Jadi self punishment ini adalah hukuman ya atau konsekuensi yang akan mau dapatkan apabila mau tidak melakukan hal-hal yang diataskan. Jadi mau bisa tuliskan di bawah ini apa yang akan mau dapatkan apabila mau tidak melakukan hal di atas ini ya. Gimana? Apa aja kira-kira? Kalau nggak ditemenin, terus pastinya dibenci sama orang tua ya, nggak masukin gitu. Terus nggak berprestasi gitu.
pada tanggal 26 Mei 2025 menyatakan bahwa saya setuju dan bersungguh-sungguh melakukan hal-hal berikut: tidak bolos sekolah, tidak malas untuk mengerjakan tugas, tidak malas untuk berangkat sekolah, tidak mengecewakan orang tua, tidak mempermalukan orang tua. Apabila saya melakukan hal-hal tersebut, saya akan mendapatkan self-reward berupa banyak memiliki teman, membanggakan orang tua, dipandang baik oleh orang lain, tidak dikucilkan teman, berprestasi di sekolah. Apabila saya tidak melakukan hal-hal tersebut, saya akan mendapatkan punishment berupa tidak naik kelas, dijauhi teman, jarang mendapat pujian, tidak bisa membanggakan orang tua, berdampak bagi masa depan. Jadi di sini Mawar sudah menuliskan ya semuanya dari hal-hal yang akan Mawar rubah. Kemudian di sini ada penghargaan yang akan Mawar dapatkan apabila Mawar bersungguh-sungguh melakukan perubahan-perubahan ini ya. Nah, lalu di sini juga ada self punishment ya ataupun konsekuensi. Nah, jadi Mawar harus siap mendapatkan konsekuensi ini apabila Mawar tidak melakukan hal-hal di atas ini ya. Tapi Mawar secara sadar ya, menuliskan ini secara sadar ya. Lalu untuk tanggal berakhir kontrak ini akan berakhir pada 1 minggu ke depan ya. Jadi silakan Mawar di sini tuliskan tanggal 1 minggu ke depan. Kira tanggal akan berakhir selama sampai dengan tanggal 3 Juni ya, nah, tahun 2025. Nah, di sini juga silakan Mawar tanda tangan sebagai bukti bahwa Mawar secara sadar melakukan kontrak perilaku dan kesepakatan dengan ibu ya. Silakan tulis di bawah, dituliskan nama ketiga. Di sini apa di sini? Di bawah. Ini sudah ya, Mawar sudah tanda tangan. Dan sini ibu juga akan tanda tangan sebagai bentuk bahwa kamu melakukan kontrak perilaku ini atas secara sadar dan juga didampingi oleh ibu ya. Baik Mawar. Nah, untuk selanjutnya karena Mawar sudah mengisi kontrak perilaku ya dengan ibu, di sini kita akan masuk ke tahap akhir nih. Nah, kita akan masuk ke tahap akhir. Nah, di layanan kita pada hari ini kira-kira apa nih yang bisa Mawar simpulkan? Saya menyimpulkan bahwa setelah saya berbincang sama ibu ini, saya merasa lebih baik-baik aja gitu ya. Terus tadinya saya kan bingung ya Bu, kayak mana mau mecahin masalah ini, tapi habis melakukan layanan ini saya jadi tahu apa solusinya yang saya harus lakukan ke depannya. Oke, seperti itu ya kesimpulannya. Nah, untuk Mawar sendiri nih, kira-kira ada nggak sih kesan dan gimana nih perasaan Mawar setelah melakukan layanan bersama ibu? Lebih plong aja gitu Bu, lebih lega. Iya, lebih lega. Oke, nah ibu juga di sini ingin mengapresiasi sekali ya Mawar sudah mau bekerja sama dengan ibu. Tadi Mawar sudah menjelaskan permasalahan secara rinci, secara jelas, jadi kita bisa menemukan solusi terbaik ya Nak ya. Nah, kemudian di sini ibu juga ingin berterima kasih nih untuk Mawar karena Mawar sudah berani nih untuk menceritakan dan Mawar juga sudah bisa mengungkapkan hal-hal sebaiknya harusnya gimana untuk merubah perilaku. Mawar juga sudah menyadari ya. Oke, kalau gitu nah untuk selanjutnya ibu juga ingin mengapresiasi keterbukaan kamu ya. Terima kasih kepada Mawar yang sekarang sudah mau terbuka dengan ibu sehingga kita mudah untuk menemukan permasalahannya dan juga solusinya ya. Nah, lalu ibu sendiri ingin ibu berharap Mawar bisa
konsisten ya untuk bisa melakukan kontrak perilaku ini ya. Atas Mawar yang sudah tuliskan di sini, Ibu berharap Mawar bisa melakukan betul-betul kegiatan-kegiatan ini agar Mawar bisa lebih baik lagi ke depannya ya Nak. Iya. Nah untuk selanjutnya nih Nak, untuk tindak lanjut dari layanan ini kan kita di minggu selanjutnya kita akan berjumpa lagi dengan melihat kontrak perilaku ini. Nah kira-kira perilaku apa yang sudah Mawar lakukan gitu ya. Nah di sini Ibu memiliki ya, ini namanya lembar monitoring. Jadi lembar monitoring ini akan Mawar isi dengan kegiatan Mawar selama di rumah. Jadi Mawar kan sudah menuliskan di sini ya perilaku yang akan dibahas. Nanti Mawar akan tuliskan kegiatan Mawar apa, kemudian di sini ada tanggal. Mawar juga bisa tuliskan hambatan Mawar dalam melakukan kontrak perilaku ini itu apa. Nah kemudian di sini ada para orang tua, artinya di sini ada kontribusi orang tua Mawar agar orang tua Mawar juga mengetahui apa yang kegiatan Mawar sehari-hari ya. Silakan, ini bisa dibawa pulang nanti ya, dipegang. Oke, nah untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin Mawar mengisi lembar evaluasi terlebih dahulu ya Nak ya. Ini untuk lembar evaluasi hasil ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan konseling individu kita. Silakan Mawar tuliskan di sini. Ada identitas ya, kemudian kamu tuliskan nama, di sini juga kelas, dan bisa diisi dengan mencentang ya. Di sini ada 5 pilihan. 1 itu untuk sangat kurang sesuai, 2 itu untuk kurang sesuai, 3 itu cukup sesuai, 4 itu sesuai, dan 5 itu sangat sesuai. Silakan dibaca pernyataannya seperti apa. Ya.
penghujung ya. Oke, Ibu berharap semoga Mawar seperti Ibu katakan tadi, Mawar bisa konsisten ya nak mengerjakannya, melakukannya, dan Mawar Ibu doakan semoga menjadi lebih baik lagi ya ke depannya ya, karena itu demi kebaikan diri Mawar sendiri ya. Nah, sebelum menutup tadi kan kita awali dengan doa ya, sekarang kita tutup juga dengan doa. Jadi dia mungkin mana doanya ya. Untuk mengakhiri lain kita pada hari ini kita berdoa, terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mawar terima kasih atas kerjasamanya dan kontribusinya. Alhamdulillah layanan kita hari ini selesai dan kita juga sudah menemukan alternatif terbaik ya untuk permasalahan Mawar, dan Ibu harap Mawar bisa konsisten ya nak ya, bisa secara konsisten melakukan apa yang sudah Mawar tuliskan di kontrak perilaku. Nah, untuk minggu depan jangan lupa kita berjumpa lagi ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri ya nak layanan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih ya Bu. Ya.